Anda kembali di penghujung segmen. Pemirsa, kita akan bahas soal revisi RAPBN yang rencananya akan dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru, termasuk sorotannya mengenai transfer ke daerah yang akan ditambah. Sebelumnya terkoreksi di angka 25% di sekitar 650 triliun rupiah. Saya ke Pak Wija. Menurut Anda ini langkah yang tepat? Ini langkah yang sangat tepat, karena daerah-daerah harus di-empower, harus didorong menjadi sumber pertumbuhan. Tetapi saya usulkan jangan gelondongan, tapi conditional cash transfer. Jadi daerah harus punya program, programnya apa? Kalau layak dikasih, kalau tidak dikasih. Jangan sampai uang itu kemudian dihambur-hamburkan untuk belanja rutin semata. Oke, baik. Kalau dari Ibu Afiliani, dari Kadin melihatnya bagaimana? Saya setuju sekali ya untuk perubahan anggaran, jadi harus ada refocusing dari tahun 2026 supaya pergerakan ekonomi itu sesuai dengan pertumbuhan yang kita harapkan, karena 5,3 sampai 5,6 kan tinggi sekali gitu ya. Nah yang kedua adalah mungkin harus dirubah, transfer ke daerah boleh banyak tetapi harus tidak, selain tadi dikatakan program, menurut saya juga harus ada pertanggungjawaban dari semuanya, tidak hanya programnya saja. Jadi selama ini tuh kinerja dari kepala daerah itu tidak dicerminkan, sehingga yang namanya APBD-nya bagus itu hanya sekedar sesuai, tapi rakyatnya masih banyak yang miskin, pendidikannya masih jelek, padahal kan tugasnya mereka itu adalah pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja. Jadi nanti harus ada indikator terhadap kepala daerah dari penggunaan anggaran itu. Oke, kalau dari Bang Dery, kalau misalnya TKD ini ditambah, apakah ini akan menggerakkan sektor UMKM yang di daerah? Oh iya, jelas, betul ya. Jadi yang pasti mudah-mudahan ini dengan revisi APBN ya, memastikan bahwa defisit fiskal itu nggak tahu lah, komitmennya kan katanya beliau di bawah 3% dari PDB ya. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah terkait penyaluran untuk pelatihan misalnya. Ini banyak sekali UMKM kita ini benar-benar sekarang udah tahu tentang digital, platform, marketplace, kan kemarin juga sempat reaktif kan, ada yang ditutup apa segala macamnya. Nah itu mudah-mudahan ini nggak kena oknum-oknum. Khawatirnya bikin pelatihan, datang dapat uang makan sekian, tapi nggak tepat sasaran. Cuma sekedar ada doang gitu loh, oke saya hadir, oke laporannya aman, tapi ternyata nggak tepat sasaran, bukan praktisi misalnya. Nah kalau bisa datengin juga benar-benar praktisi. Saya punya komunitas dan sebagainya, kawan-kawan gitu mungkin di asosiasi apa segala macam ya, itu kita pengen kok bantu program Pak Prabowo gitu dalam hal ini. Kita pengen sekali ekonomi tumbuh, kita pengen sekali membuka lapangan pekerjaan. Kan dengan kita eskalasi, otomatis kan kita pasti hire karyawan. Nah jadi kalau saya bukan ditambah lagi UMKM dari 67 juta misalnya, tapi lebih naikin ke atas. Makanya saya setuju sama statementnya Bang Menteri Teguh Rifki, Kementerian Ekonomi Kreatif gitu ya. Bang Menteri bilang bahwa kita ini udah saatnya naikin ke atas, yang atas tarik yang bawah untuk naik ke atas. Kenapa? Kalau dieskalasi, intellectual property terjadi, value-nya naik, apa segala macamnya. Otomatis mereka udah mulai mikirin ada human capital, nambah orang keuangan, kan membuka lapangan pekerjaan. Kalau ditambah ke samping, jadi mindset-nya bukan ke samping tapi ke atas gitu ya. Kalau ke samping, tambahin UMKM. Apa iya Kang Bakso udah mikirin hire HRD kali ya? Hire orang keuangan kali, kayaknya butuh dinaikin ke atas. Pelatihan harus tepat sasaran sehingga ngerti bagaimana cara monetisasi yang baik, digitalisasi yang baik, langsung mindsetnya revenue, target, cuan, udah bener-bener clear, jadi nggak lagi formalitas lagi, ayo pelatihan, gini loh opening untuk TikTok, abis itu sudah gitu loh. Nah mudah-mudahan TKD-nya benar-benar tepat sasaran secara praktisi ya. Oke, kalau Mas Fitra menjawabnya gimana nih? Ada conditional cash transfer, kemudian juga harus ada indikator ya, kemudian juga harus tepat sasaran. Ya, yang jelas pemerintah mendengar ya, menyerap aspirasi dari para ekonom ya, dan salah satu aspirasi dari para ekonom itu adalah untuk kemudian mempertimbangkan salah satu transfer ke daerah. Ini belum sampai final, tetapi itu adalah sudah menjadi fokus perhatian pemerintah juga. Tetapi sebenarnya pemerintah itu ketika kemudian sebenarnya bukan mengurangi, tapi untuk membantu daerah ya, dengan kemudian menjalankan fungsi itu langsung dari pemerintah pusat. Sebenarnya itu idenya, karena kan dulu kalau kita ingat ada Inpres ya, SD Inpres, ada pasar Inpres, seterusnya. Itu kenapa sih? Tujuannya adalah karena pemerintah langsung hands on. Nah ini juga Inpres itu kan dulu juga sempat diteliti oleh Abhijit Banerjee sama Esther Duflo. Mereka dapat Nobel karena itu. Nah, sebenarnya pemikirannya lebih ke sana. Tetapi ketika ada concern dari daerah itu juga menjadi perhatian juga oleh pemerintah, dan itu adalah menjadi topik diskusi selama ini di kabinet, dan juga mungkin kemungkinan besar juga akan kemudian ada perubahan. Oke, baik, terima kasih Mas Fitra Faisal, terima kasih Pak Wija, Bang Dery dan juga Bu Afiliani hari ini sudah hadir. Terima kasih juga adik-adik mahasiswa yang hari ini sudah hadir di Indonesia Business Forum. Kita tinggal tunggu ya bagaimana kemudian gebrakan yang akan dilakukan Menteri Keuangan ke depannya, karena kita punya target yang besar untuk pertumbuhan ekonomi ke depan. Saya Celia Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.